Halo teman-teman semua, ini adalah video kelima Complete Trading System dari modul kelima, yaitu modul yang terakhir Building System. Di video ini, di bagian terakhir ini ya, kita akan integrasikan semua yang sudah kita pelajari dari modul pertama sampai dengan video yang terakhir ini menjadi satu kesatuan sistem trading gitu ya. Kalau teman-teman mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari ya sejak modul yang pertama, di modul pertama itu Python Foundation Basics ya. Kita belajar mulai dari setup environment, bagaimana kita melakukan instalasi untuk Jupyter Lab, kemudian mengenal tipe data, kemudian trading logic dengan if else, elif ya, kemudian dengan else, kemudian loop dengan menggunakan for atau dengan menggunakan while, kemudian membuat function ya untuk reusability, dilanjutkan dengan modul yang kedua. Modul yang kedua tentang control flow dan function, itu belajar tentang advanced conditional. Ketika ada beberapa kondisi sekaligus, kita menggunakan if, bagaimana penulisannya, kemudian loop pattern yang lebih advance yaitu for, kemudian while, lalu function design ya, membuat beberapa fungsi yang memang nanti diperlukan pada crypto trading. Di bagian yang ketiga ini sudah bekerja dengan data yang sesungguhnya, belajar untuk mengolah file teks biasa, kemudian file CSV, kemudian file JSON, lalu lanjut ke dasar-dasar API, bagaimana melakukan API call pada Binance, lalu advance API, bagaimana kita bisa mendapatkan respon dari Binance, kemudian mengolah respon itu menjadi satu data tertentu gitu ya, yang kemudian dimasukkan ke dalam Pandas untuk dianalisis lebih lanjut. Di bagian yang keempat, analisisnya masih dilanjutkan dengan visualisasi mulai dari date time series karena semua datanya adalah time series, lalu membuat indikator technical, diikuti dengan Matplotlib ya untuk visualisasi, kemudian membuat chart interaktif dengan menggunakan Plotly gitu ya. Di modul yang terakhir, Building System, itu dimulai dengan code organization. Bagaimana kita membuat fungsi-fungsi atau modul itu menjadi modular, terstruktur, sehingga bisa dipanggil sewaktu-waktu. Kita nggak meletakkan dalam satu code program secara penuh dalam satu file, tapi kita susun dalam modul-modul, sehingga kapan aja mau kita panggil, bisa kita lakukan gitu ya. Kita mau melakukan perubahan, kita bisa ubah dengan cepat gitu. Kemudian kita manfaatkan untuk membuat portofolio tracker dengan memanfaatkan code yang sudah dibuat di bagian sebelumnya, kemudian automated data collection, bagaimana kita bisa men-schedule atau menjadwalkan ya, kita mau menjadwalkan untuk fetch harga pada tiap hari di jam sekian gitu ya, dalam periode tertentu. Kemudian yang terakhir adalah reporting atau bagaimana membuat laporan dalam format teks atau dalam format HTML. Nah, di bagian ini kita akan integrasikan semuanya untuk membuat satu sistem yang dapat melakukan data collection secara otomatis, kemudian melakukan portfolio tracking secara real time, bagaimana membuat technical analysis, ini automated ya, artinya kalau kita sudah punya data, kita bisa dengan cepat untuk membuat technical analysisnya, kemudian report generator yang di-schedule atau yang dijadwalkan. Mari kita masuk mulai dari automated data collection untuk dalam complete trading system yang kita buat ini. Oke ya teman-teman, kita mulai untuk membuat complete trading system ya. Saya membuat file Python ya, saya beri nama cryptotrading-system.py. Ini saya letakkan di folder terakhir di video 5.4 ya. Jadi itu adalah folder yang berisi fungsi-fungsi termasuk di crypto analyzer yang terakhir kita tambahkan reporting ya. Kemudian membuat satu file baru cryptotrading-system.py. Nanti semua fungsi untuk integrasi keseluruhan sistem ini akan ada di cryptotrading-system.py ini. Nah, kita siapkan dulu yang perlu diimport dari library-nya adalah pertama schedule, kemudian time, date time, logging gitu ya. Untuk crypto analyzer-nya yang diimport hampir semuanya ya, ada config, kemudian data collector, kemudian portfolio tracker, report generator, dan HTML report generator. Ini yang akan kita butuhkan ketika menjalankan sistem ini ya. Nah, kita buat satu kelas ya, kelasnya kita beri nama kelas crypto trading system gitu ya. Seperti ini. Ini adalah
kelas utama yang nanti akan kita panggil. Di dalamnya kita berikan fungsi-fungsi untuk menjalankan tugas-tugas yang nanti kita berikan ya, mulai dari mengambil data, melakukan portfolio tracking, kemudian report generator, dan seterusnya. Pertama kita inisialisasi ya, kita berikan konstruktor. Untuk inisialisasinya kita perlu login ya, karena ini akan otomatis dijalankan atau berjalan terus-menerus. Maka dibutuhkan login agar tahu apa yang dilakukan dalam satu catatan tertentu. Kemudian diberikan log initializing crypto trading system ya. Ini lognya yang akan disimpan pada file log. Kemudian disiapkan untuk apa saja yang kita perlukan nanti. Data kolektor kita membutuhkan fetch data, kemudian portfolio tracker, kemudian report. Kita nanti akan mempunyai report yang harus dilaporkan dalam bentuk HTML gitu ya. Untuk setup login-nya kita buat terlebih dahulu ya. Setup login-nya ini sebenarnya sama ya dengan 5 titik berapa ya? 5.2 ya. Tentang automatic data collection itu ya. Jadi kita log untuk semua aktivitasnya ya, kita simpan, di sini saya beri nama tradingsystem.log ya, untuk membedakan dengan yang sebelumnya. Jadi ini adalah log dari crypto trading system-nya. Setelah melakukan setup login, kita buat satu fungsi. Nah, ini adalah fungsi yang bayangkan ini adalah eee, morning routine gitu ya. Dalam satu hari kita akan menjalankan ini terus gitu. Misalkan dijalankan setiap hari pukul 8. Nah, apa yang dilakukan di morning routine ini, kita yang pertama adalah melakukan collect all simbol ya. Mendapatkan semua harga dari koin atau simbol yang kita target gitu ya. Dalam hal ini sesuai dengan default simbolnya yaitu BTC, ETH, dan SOL. Kita tentu bisa mengubah untuk simbol-simbol yang mau kita tambahkan gitu ya. Kemudian berikutnya, step kedua adalah kita akan melakukan portfolio tracking. Bagaimana dengan data price yang baru, dengan data harga yang fresh baru ini, kita update untuk portfolio. Kita hitung valuation gitu. Kalau menggunakan portfolio yang ada, akan membaca portfolio.json, kemudian mengupdate dengan harga yang sudah didapatkan, kemudian ditampilkan summary-nya gitu ya, display summary untuk valuation gitu. Setelah itu kita men-generate report. Setelah mendapatkan datanya, di-generate report dengan cara generate and save. Ini nanti akan disimpan dalam file text, juga akan muncul di layar, dan juga ditampilkan untuk HTML-nya. Versi HTML-nya juga disimpan ya, save HTML report. Lalu setelah generate report ya, setelah menghasilkan report, kita berikan pengecekan untuk kalau ada hal-hal yang perlu dicek begitu ya. Jadi kita berikan satu fungsi, kita panggil satu fungsi namanya check alerts dengan parameter valuation gitu. Di fungsi check alerts ini nanti akan mengecek beberapa hal. Yang pertama, portofolio drawdown-nya seperti apa. Kemudian yang kedua, posisi untuk setiap koin itu bagaimana. Apakah profit and loss-nya melebihi batas toleransi kita gitu ya. Nah, itu semua dilaporkan pada check alerts gitu ya. Saya akan kopikan untuk check alerts-nya seperti ini. Parameternya adalah valuation. Jika valuation-nya kosong atau tidak ada isinya, maka akan di-return gitu. Jika valuation-nya ada isinya, maka akan dilakukan pengecekan di beberapa bagian. Yang pertama, cek untuk portfolio drawdown. Kalau dia kurang dari 15, maka diberikan alerts titik happen ya. Alerts-nya ini adalah satu list kosong. Kemudian kita berikan alerts bahwa ada portfolio drawdown itu sekarang lebih besar dari 15% gitu. Kemudian cek individual position untuk setiap koinnya, apakah ada yang loss-nya lebih besar dari percentage loss-nya ya. Percentage loss-nya ada yang lebih besar dari 20%. Demikian juga untuk imbalance, apakah ada koin-koin yang positionnya lebih dari apa yang sudah ditentukan gitu ya. Koin-koin tertentu mungkin overweight atau terlalu besar alokasinya, itu juga kita berikan alerts gitu. Yang terakhir itu kita display alertnya dalam bentuk di layar dan di file lognya gitu ya, alerts detected, kemudian ditampilkan di konsol maupun dicatat di file log. Kalau nggak ada, no alerts, all systems normal. Nah, ini adalah morning routines ya, morning routine yang bisa kita panggil atau kita schedule setiap jam tertentu di pagi hari begitu ya. Nah, berikutnya untuk
Kalau ini morning routine ya, berikutnya untuk hourly ya, hourly routine gitu. Hourly-nya yang dicek apa? Hourly-nya yang dicek adalah harga gitu ya, harga collect current price, kemudian dibandingkan dengan portfolio saat ini, kemudian dicek apakah ada significant price movement. Nah, di sini kita bisa memberikan logic apa yang mau kita cek gitu ya. Di sini nggak ada pengecekan apa-apa, at least kita berikan satu keterangan di sini. Kalau teman-teman mau menambahkan logic untuk alerts pada setiap jamnya, bisa dilakukan di sini begitu. Kemudian untuk evening ya, tadi pagi, kemudian hourly, kemudian evening, itu adalah melakukan menghitung valuation lagi, kemudian menampilkan atau melaporkan pada log, pada akhir hari. Bentuk laporannya adalah total value dan daily profit and loss, kemudian ditampilkan pada login, file lognya begitu. Nah, dari ketiga fungsi ini, kita buat satu fungsi lagi ya, kita buat satu fungsi lagi untuk menjalankan sistem secara keseluruhan, yaitu run schedule system. Secara keseluruhan yang dilakukan adalah yang pertama, kita panggil morning routine, yaitu pada jam yang kita tentukan. Kemudian setelah itu kita schedule juga untuk daily, hourly ya, hourly pada setiap jam tertentu gitu ya, hourly check. Kemudian terakhir evening summary, kemudian misalkan kita atur ini dijalankan di jam 8 malam gitu ya, dan kita tampilkan next schedule run-nya kapan gitu. Nah, ini main loop-nya ini akan berjalan terus-menerus ya, berjalan terus-menerus sampai di-stop dengan menggunakan Ctrl C atau dihentikan, aplikasinya gitu ya. Kita panggil schedule.run pending yang di-run apa saja atau yang pending apa saja, mulai dari morning routine, kemudian hourly, dan terakhir evening gitu ya. Sebenarnya sampai sini sudah bisa kita jalankan gitu ya, tapi kita pengen tes dulu apakah kalau dijalankan secara manual sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan ya. Kita coba membuat suatu fungsi untuk menjalankan, ketiganya ini secara manual agar bisa kita lihat ya apa sudah sesuai atau belum. Kita buat suatu fungsi namanya run manual analysis, itu sama ya, manual analysis itu mulai dari collecting data, kemudian mendapatkan valuation untuk portfolionya, generate technical signals, kemudian membuat report. Ini adalah manual analisisnya. Sampai di sini kita akan coba untuk menerapkan pada program utamanya ya. Kita terapkan, kita import untuk crypto trading system-nya dari file crypto trading system.py ini ya, crypto trading system.py pada kelas crypto trading system. Kita inisialisasi, kemudian kita punya mode ya, mau di run otomatis sesuai dengan schedule-nya atau di run secara manual, ini satu kali running atau hanya melakukan proses tertentu yaitu morning morning routine saja gitu. Kemudian kita buat inputnya, kalau satu dia akan menjalankan keseluruhannya ya run schedule system, kalau 2 dia akan menjalankan run manual analysis, dan 3 morning routine gitu ya. Saya akan jalankan, bisa simpan dulu, saya pastikan sudah tersimpan agar bisa diimport, saya jalankan. Nah, di sini muncul ya, select mode-nya mau 1 run automated system, 2 run manual analysis, atau 3 morning routine ya. Saya akan pilih 2 dulu untuk memastikan bahwa, crypto trading system-nya ini sudah berjalan ya, run manual analysis. Maka yang dilakukan adalah, ini log-nya ya, log-nya tercatat manual analysis mode, kemudian yang dilakukan adalah fetching BTC, USD mulai 11, Oktober sampai dengan 10 Desember ya, 30 hari, kemudian disimpan dalam BTC historical 1D, kemudian yang terfetch 60 candle, dan fetch untuk ETH USDT karena kita menggunakan, default config ya, yaitu simbol BTC, USDT, BTC, ETH, dan SOL, maka akan di-fetch ketiganya, ETH, kemudian SOL, di-fetch juga, kemudian berhasil disimpan ya untuk semuanya dalam file JSON. Nah, portfolio summary-nya akan ditampilkan di sini dengan detail koin, amount, average entry, current, dan value. Ini data ini ada di portfolio.json. Kemudian untuk technical analysis, untuk BTC USDT, analisisnya ditampilkan di sini ya. Current price, kemudian moving average, RSI, MACD, recommendation-nya. Kemudian untuk ETH, USDT juga ditampilkan di sini, current price, moving average, RSI. Kemudian untuk SOL juga sama ya, current price-nya, moving average, RSI, MACD, recommendation, dan kemudian ini adalah report, summary report ya, daily market saat dalam hari ini,
lalu performance report, lalu technical analysis, dan terakhir muncul manual analisis komplit gitu ya. Reportnya disimpan dalam format HTML, yaitu nama filenya seperti ini. Yang kalau kita buka, format HTML-nya ada di reports dan ada di ini ya. Nah, ini reportnya. Portfolio summary diikuti dengan technical signal untuk masing-masing BTC, USDT, dan SOL gitu. Ini saya tutup, saya kembali ke sini. Nah, bagaimana kalau kita lakukan yang schedule ya, yang terjadwal begitu ya dalam setiap hari. Saya akan jalankan ulang di sini, kemudian saya pilih satu begitu. Nah, karena ini bukan jamnya gitu ya, bukan jam untuk melakukan analisis, analisisnya itu baru dilakukan di 11 Desember 2025, yaitu besok di jam 8 pagi. Nah, ini kalau saya jalankan atau saya biarkan jalan terus, maka pada pukul 8 besok pagi akan muncul report disertai dengan log atau catatannya juga akan tersimpan dan bisa kita lihat gitu. Morning routine yang dilakukan apa? Morning routine yang dilakukan sesuai dengan yang sudah kita definisikan pada fungsi ini ya, morning routine. Jadi akan melakukan fetch data, collect data untuk semua simbol, harga, dan seterusnya, kemudian mengupdate portfolio saat ini, lalu melakukan generate report dalam bentuk teks dan dalam bentuk HTML, dan kalau ada harga yang bergerak dengan signifikan ya, kita berikan check alerts untuk valuation atau untuk portfolio saat ini. Setelah morning routine ini selesai, dijalankan gitu ya, maka berikutnya akan menjalankan hourly check ya. Hourly check ini akan dicek untuk setiap jamnya. Apa yang dicek untuk setiap jamnya adalah collect current price dan current valuation gitu. Nah, pada hari yang sama nanti di malamnya, jadi jam 8 malam akan dipanggil evening summary. Begitu seterusnya berjalan terus-menerus secara otomatis tanpa henti begitu ya, kecuali kalau memang programnya ditutup atau dihentikan paksa dengan Ctrl C. Nah, demikian teman-teman untuk trading system yang dikembangkan dengan mengambil atau dengan memanfaatkan semua materi, semua modul yang sudah dipelajari di bagian-bagian sebelumnya. Teman-teman bisa running ini semua atau lakukan modifikasi sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua ya. Nah, itu adalah akhir dari complete trading system yang kita buat dengan memanfaatkan modul-modul sebelumnya ya. Teman-teman sudah berhasil menyelesaikan 5 modul, kemudian 22 video dan 100 lebih contoh coding gitu ya, sampai akhirnya terbentuk full trading system yang barusan teman-teman pelajari. Teman-teman perlu ingat ya, code itu hanya alat bantu, yang lebih penting adalah pemahaman teman-teman terhadap market. Teman-teman bisa menggunakan automation untuk mendukung keputusan trading ya, bukan menggantikan penilaian teman-teman gitu ya. Jadi quote ini penting untuk teman-teman bisa pahami betul gitu ya, bahwa quote itu sebenarnya hanyalah alat bantu. Tidak perlu sampai menggantikan judgement teman-teman terhadap market atau terhadap pasar gitu ya. Dari sini teman-teman mau belajar atau mengembangkannya ke apa? Yang pertama teman-teman bisa mengembangkan ke analisis ya, misalnya dengan menambahkan indikator atau menerapkan backtesting atau melakukan optimasi untuk strategi-strategi tertentu gitu ya. Kemudian juga bisa meningkatkan otomasinya. Misalnya mengirimkan alertnya dengan mengintegrasikan dengan Telegram atau mengintegrasikan dengan pesan di WhatsApp sehingga bisa mendapatkan pesan ketika ada hal-hal tertentu yang ingin teman-teman alertkan gitu ya, apa yang ingin diberikan notifikasi gitu. Untuk advance feature teman-teman bisa menambahkan machine learning prediction. Ini adalah satu topik khusus sendiri gitu ya, machine learning. Kemudian bisa menambahkan sentimen analisis dengan melakukan fetch data pada Twitter atau sosial media yang lainnya. Juga bisa digabungkan pada satu web dashboard dengan menggunakan framework platform Flask atau Django gitu ya. Oke teman-teman sampai di sini ya, Python Foundation for Crypto Traders. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti mulai dari awal modul pertama sampai dengan modul yang kelima ini. Dan kalau teman-teman tertarik gitu ya, kita bisa lanjutkan dengan topik yang lain, misalnya AI, memanfaatkan AI tools untuk melakukan trading ya, bagaimana kita bisa menggunakan AI dengan prompt yang benar, dengan menggunakan prompt yang detail gitu ya, sehingga bisa mendapatkan analisis untuk kita bisa melakukan data driven trading begitu ya. Itu kalau teman-teman berminat kita bisa belajar bersama lagi di video pembelajaran seperti ini. Sampai ketemu di video-video berikutnya.